Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Lesmana dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menerangkan kerangka karangan tentang pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara adalah masalah perekonomian negara jangka panjang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat atau menganalisa tingkat perkembangan perekonomian di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bagi negara-negara maju, mereka mengandalkan hasil produksi barang dan jasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka juga melakukan pinjaman serta adanya investasi. Bagi negara-negara yang masih berkembang, tentu akan sulit atau bisa dikatakan tidak mudah jika harus mengandalkan produksi barang dan jasa. Maka dari itu, faktor-faktor lain sangat menentukan seperti halnya pinjaman dan investasi. Menurut Sadono Sukirno tahun 2004 dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional real yang dicapai suatu negara atau daerah. Dan menurut metode pengeluaran dalam perhitungan pendapatan nasional, salah satu jenis agregatnya adalah pengeluaran investasi. 1. Pengertian investasi menurut Sadono Sukirno. Pengertian investasi adalah aktivitas pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perlengkapan produksi dengan tujuan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi adalah investasi keuangan di mana seorang investor menanamkan uangnya dalam bentuk usaha dalam waktu tertentu dari setiap orang yang ingin memperoleh laba dari keberhasilan pekerjaannya. Kedua, bentuk-bentuk investasi. Sebuah investasi memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada investasi berbentuk tanah, rumah, properti, emas, saham, dan lain-lain. Maka ada 3 jenis pengelompokan investasi, yaitu investasi tetap, bisnis, yaitu mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Investasi residensial, yaitu investasi yang mencakup rumah baru yang dibeli untuk tempat tinggal atau disewakan. Dan yang terakhir adalah investasi persediaan, yaitu mencakup barang perusahaan yang disimpan di gudang. Dan perlu diperhatikan dalam praktiknya, kriteria investasi minimal ada 4, yaitu 1. Payback period. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan, atau waktu yang dikembalikan mencapai titik impas. Biasanya hal ini diperuntukkan untuk investasi yang tidak memiliki nilai depresiasi, yaitu yang biasa terjadi pada aktiva tetap selain tanah. Yang kedua, benefit atau cost ratio. Benefit atau cost ratio ini mengukur mana yang lebih besar, apakah biaya yang dikeluarkan untuk investasi atau keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Yang ketiga, ada net present value. Ini biasa juga diartikan nilai harapan jika seseorang menginvestasikan sumber daya yang ia miliki. Yang keempat, internal rate of return adalah nilai tingkat pengembalian investasi. Ketiga, bagaimana cara investasi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara? Simpelnya, jika kita analogikan dari ala pedesaan di mana seorang petani yang menginvestasikan hartanya untuk membeli peralatan untuk menjalankan aktivitasnya sebagai petani dan bisa menghasilkan pendapatan. Begitu juga tentang cara investasi mempengaruhi tingkat pertumbuhan nasional, yaitu di mana ketika suatu negara bisa mengadakan suatu proyek investasi yang bisa menghasilkan pendapatan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Lalu perlu diketahui bahwa bila adanya kenaikan tingkat suku bunga
bisa mengakibatkan turunnya investasi dan menurunnya GDP real yang ada. Tujuan agar kita dapat memahami bagaimana peran investasi dalam perekonomian. Manfaatnya, memahami pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi adalah permasalahan ekonomi jangka panjang. Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang sangatlah penting. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.